Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Pratama dari kelas Eksya 6, NIM 2230602228, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Dan yang kedua yaitu perbedaan tadlis dan tagrir. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar berikut. Di kurva ini terdapat huruf P, yaitu price atau harga. Di sini ujung sini huruf Q, quantity atau jumlah. Dan di sini ada huruf D, demand atau permintaan. Demand terbagi menjadi 3, yaitu demand tetap, demand naik, dan demand turun. Dan di sini juga ada huruf S, supply atau penawaran. Supply juga terbagi menjadi 3, supply tetap, supply naik, dan supply turun. Di kurva ini terdapat huruf E di sini, atau bisa disebut juga titik equilibrium atau titik pusatnya. Di sini saya akan menjelaskan huruf Q-nya, huruf Q. Q di sini bukan quantity, tapi di dalam kurva ini yaitu huruf Q yang menunjukkan supply-nya turun, demand turun, dan itu menyebabkan harganya turun. Contohnya yaitu penjual baksonya kurang diminati, demand-nya turun. Oleh karena itu, penjual bakso tersebut mengurangi produksinya. Dan penjual bakso tersebut mengurangi harganya agar baksonya tetap laku terjual. Titik selanjutnya yaitu titik R. Titik R menunjukkan supply-nya turun, demand-nya tetap, dan itu menyebabkan harganya naik. Contohnya kelangkaan minyak sayur. Pada saat minyak sayur langka, supply-nya turun, dan kebutuhan terhadap minyak sayur tetap, demand-nya tetap, hal tersebut mengakibatkan harga dari minyak sayur tersebut menjadi naik. Selanjutnya yaitu titik T. Titik T menunjukkan supply tetap, demand naik, dan harganya naik. Titik T ini contohnya seperti ini. Penjual mie ayam yang memproduksi dagangannya tetap atau supply-nya tetap, tetapi terjadi kenaikan pembeli, demand-nya naik. Maka penjual mie ayam tersebut menaikkan harganya karena ia tahu bahwa mie ayamnya banyak diminati. Selanjutnya titik T, titik U. Titik U ini supply-nya naik, demand-nya naik, supply naik, demand naik, dan itu mengakibatkan harganya naik. Contohnya yaitu hand sanitizer pada saat COVID-19. Pada saat COVID-19, sangat dibutuhkan hand sanitizer. Permintaannya naik, demand-nya naik, sehingga menyebabkan banyaknya produksi hand sanitizer dari berbagai perusahaan farmasi. Hal ini menyebabkan harga hand sanitizer menjadi naik, karena hand sanitizer pada saat COVID-19 itu sangat-sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu titik V. Titik V menunjukkan supply-nya naik, demand-nya tetap. Hal ini mengakibatkan harganya turun. Contohnya yaitu penjual kue yang memproduksi kuenya sangat banyak, supply-nya naik, tetapi pembelinya biasa aja, pembelinya tetap. Hal tersebut mengakibatkan si penjual kue menurunkan harga dagangannya, berharap para pembelinya meningkat karena supply-nya tadi terlalu banyak. Selanjutnya yaitu titik W. Titik W menunjukkan supply-nya naik, demand-nya turun, dan harganya pun turun. Contohnya yaitu masker sesudah COVID-19. Sesudah COVID-19 rasanya masker kurang dibutuhkan. Supply-nya turun. Supply-nya banyak, tapi masker kurang dibutuhkan, demand-nya turun. Hal tersebut mengakibatkan harga masker tersebut berkurang atau menurun, harga masker tersebut turun. Selanjutnya titik X. Titik X ini supply-nya tetap, demand-nya turun, dan harganya turun. Contohnya seperti ini, teh botol. Saat produksi teh botol tetap stabil, supply-nya tetap, pembeli atas teh botol ini menurun, demand-nya turun, maka harga teh botol ini ikut turun. Sudah titik X, langsung saya tadi titik Y. Titik Y menunjukkan supply-nya turun, demand-nya naik, dan itu harganya naik. Contohnya yaitu pada masker pada zaman COVID-19. Masker pada zaman COVID-19 sulit ditemukan karena produksi masker pada saat itu sedikit. Tetapi permintaan akan masker tersebut banyak. Hal itu menyebabkan harga masker membludak atau menaik. Harga masker menjadi naik.
Mungkin sekian, itu saja penjelasan saya tentang kurva pergeseran harga dari mekanisme pasar tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan tadlis dan tagrir beserta contohnya. Tadlis, a non one party, adalah apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadinya kecurangan atau penipuan. Macam-macam tadlis, tadlis dalam kualitas atau jumlah, seperti penjual yang mengurangi timbangan dan mengurangi takaran. Hal ini mengakibatkan pembeli dirugikan dan adanya kecurangan. Tadlis dalam kualitas, seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk. Contohnya pada saat membeli buah, penjual mengatakan bahwa buah itu manis sehingga pembeli berminat. Ternyata setelah dimakan buah tersebut rasanya tidak manis. Ketiga, tadlis dalam harga, seperti penjual barang dengan harga yang tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Contohnya, seorang petani sayur yang hendak ingin menjual barangnya ke pasar, akan tetapi dicegat oleh seseorang dan orang tersebut memborong barangnya dengan harga murah karena petani tadi tidak tahu si petani tadi tidak tahu harga pasarannya dan petani tersebut dirugikan. Keempat, tadlis dalam waktu penyerahan, seperti perjanjian waktu yang tidak tepat. Contohnya, seorang penjahit yang berjanji akan menyelesaikan jahitannya dalam waktu 1 minggu, padahal ia tahu bahwa jahitannya tidak akan bisa selesai dalam waktu 1 minggu, dan itu termasuk salah satu tadlis dalam waktu penyerahan. Selanjutnya tagrir, uncertain to both parties, yakni kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Macam-macam tagrir dalam kuantitas, seperti ketidakpastian jumlah buah yang belum panen. Contohnya pemilik kebun jeruk menjual buah jeruk yang belum panen seharga 1.100.000, padahal kebun jeruk tersebut belum panen dan itu sudah dijual dengan harga 1.100.000 dan itu memiliki ketidakpastian berapa jeruk yang bakal dipanen. Kedua, tagrir dalam kualitas. Contohnya menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan. Padahal anak sapi tersebut tidak diketahui apakah anak sapi tersebut sehat, sakit, cacat, dan bagus. Selanjutnya yaitu tagrir dalam harga. Contohnya yaitu menjual motor seharga 10 juta secara tunai dan jika kredit 30 juta. Terjadilah ketidakpastian karena adanya dua harga jual dalam satu akad. Selanjutnya yaitu tagril dalam waktu penyerahan. Contohnya penjual menjual handphone kepada pembeli seharga 10 juta tetapi handphone itu hilang. Terjadi ketidakpastian kapan handphone itu tersebut ditemukan dan diserahkan kepada pembeli. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dispali Dian Handayani SEMEI selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikroekonomi Islam. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.